kembali bersama kami, Suster-Suster LSCC. Hari ini kami mengajak adik-adik semua untuk mengikuti sekolah minggu bersama kami dengan tema Berbelas Kasih dan Pengampunan. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan memulai dengan satu lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena kami mengundang adik-adik semua untuk berbahagia bersama kami, untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan apa yang akan dibagikan oleh suster kita nanti. Kita saksikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih juga Engkau telah mempertemukan kami pada hari ini, pada sekolah minggu kami. Kami mohon rahmat-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, khususnya untuk adik-adik yang sedang menonton dan sedang mengikuti sekolah minggu pada hari ini dimanapun mereka berada. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan dengan bacaan Injil untuk hari ini.
Dan jangan lupa adik-adik untuk menyiapkan kitab suci kalian, membuka bacaan yang akan dibacakan oleh suster kita nanti. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, setelah kita mendengar bersama bacaan Injil untuk hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Nah, sekarang suster mau memperdalami isinya.
Ada dua hal yang mau saya bagikan dalam renungan hari ini. Yang pertama, bagaimana relasi Allah dengan manusia, seperti yang digambarkan dalam Injil hari ini, yaitu peran bagaimana seorang tuan dengan hamba. Hamba menggambarkan kita sebagai manusia yang mempunyai kelemahan dan dosa-dosa. Sedangkan seorang tuan menggambarkan Allah yang hadir dalam diri kita semua untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi, Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan mengampuni dosa-dosa umatnya, sehingga Dia berani mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk hidup sebagai manusia seperti kita. Dia rela menderita dan mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sebagai sumber kasih dan pengampunan bagi kita semua. Dengan demikian, kita semua mampu membagi kasih dan pengampunan bagi sesama kita. Pesan yang kedua dari Injil hari ini adalah mengenai relasi kita dengan sesama. Sebagai pribadi yang telah diselamatkan dan telah dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi seorang murid-Nya yang memiliki sikap yang sama, yaitu berbelas kasih dan penuh pengampunan. Dalam cerita tadi, tentang seorang hamba dengan hamba yang lain, menggambarkan sikap seorang hamba yang tidak mau mengampuni dan tidak berbelas kasih kepada sesama. Dia memaksa hambanya untuk membayar hutangnya dengan lunas. Padahal dia sudah mengalami dari Yesus sendiri. Dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepadanya. Terkadang dalam hidup sehari-hari, kita mengalami hal yang sama. Kita tidak mampu membalas kasih Tuhan Yesus itu lewat sesama kita. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua untuk bersikaplah penuh belas kasih dan pengampunan, sebagaimana Tuhan Yesus berbelas kasih dan mengampuni kita. Adik-adik, bacaan Injil hari ini memberi pesan penting bagi kita semua, yaitu sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus belajar dari hidupnya. Hidup yang seperti apa? Yaitu hidup yang penuh belas kasih dan penuh pengampunan. Anda mendapatkan sikap yang demikian hanya dengan satu kunci utama, yaitu membangun relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, memasuki hatinya, dan bertindaklah sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti yang Ia sampaikan sendiri, bahwa belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai murid dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo kita bergembira dan bernyanyi bersama lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah.
ada pesan khusus kepada kita semua dari Injil yang telah kita dengarkan tadi, yaitu Allah kita adalah Allah yang mengasihi, mengampuni, dan berbelas kasih kepada kita. Sebelum kita mengakhiri semua rangkaian sekolah minggu kita hari ini, kita akan doa Penutup. Mari kita berdoa. dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Engkau selalu hadir bersama kami dimanapun kami berada, khususnya untuk adik-adik yang sedang menonton dan mengikuti sekolah minggu bersama kami pada hari ini. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama kami suster-suster RSCC, dan jangan lupa untuk mengikuti kami kembali di minggu yang akan datang.